Nah, lantas seberapa urgent sih sebenarnya atau seberapa genting kondisi Indonesia saat ini untuk mendatangkan dokter dari luar negeri? Kita akan langsung membahasnya pemirsa di sini bersama dengan Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra. Selamat siang, Pak Hermawan. Terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Mungkin langsung saja pertanyaan yang paling mendasar. Iya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah seberapa urgent sih Pak kondisi kesehatan di Indonesia sampai harus mendatangkan dokter asing? Oke, Mbak Maria, kita di Indonesia ini adalah negara yang populasinya terbesar keempat di dunia dengan juga lebaran kasus dan juga banyak sekali aspek geografi yang menyulitkan. Di samping itu laju produksi kita yang terbatas. Jadi kalau kita bicara apa yang perlu dilakukan, itu perlu ada perubahan kebijakan, terutama affirmative policy, kebijakan keberpihakan, pemerataan dan percepatan kompetensi medis kita di Indonesia. Tetapi untuk memilih menghadirkan dokter asing, ini juga beberapa tantangan dan catatan. Apakah tantangan dan catatan ini relevan atau tidak untuk kita impor saat ini? Sebenarnya secara kompetensi, Indonesia mulai dari pendidikan kedokteran umum sampai spesialistik dan subspesialistik termasuk yang terbaik di Asia Tenggara dan bahkan Pasifik. Variabilitas spesialistiknya cukup lengkap. Hanya saja karena besarnya penduduk kita, luasnya daerah geografi kita, maka perlu ada pemerataan. Nah, apakah dokter-dokter asing yang dihadirkan itu akan menempati wilayah-wilayah terjauh kita? Apakah akan diplot di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Sumatera? Ataukah numpuk di ibu kota? Ataukah dia hanya di rumah sakit besar kelas B atau kelas A? Nah, kalau itu yang menjadi jawaban, maka tidak penting dan tidak perlu dihadirkan dokter asing. Yang kita perlukan adalah jumlah dokter yang bisa ditempatkan di daerah-daerah yang remote dan jauh untuk mengejar akses pelayanan dan kebutuhan yang tadi dijelaskan oleh Metro TV tentang data rasio ketidakcukupan kita saat ini. Nah, kalau jumlah penduduk kita dianggap statis, maka 10 tahun kita mengejar rasio. Tetapi kalau laju kependudukan kita juga ikut meningkat, kita baru bisa mengejar itu lebih dari 25 tahun. Dan ini berarti kebijakan kita harus reorientasi. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya shifting kompetensi itu menjadi penting. Shifting ini adalah melatih, memperbaiki dengan cepat. Dokter umum memiliki kadar spesialis, dokter spesialis memiliki kadar subspesialis dengan kekhususan sertifikasi. Tidak sama tentunya, tetapi inilah kebijakan yang keberpihakan untuk memenuhi pemerataan dan keadilan tadi. Nah, bagaimana konteksnya dengan dokter asing? Di samping catatan penempatannya di mana nanti kalau di Indonesia, yang kedua adalah area kompetensinya di mana. Nah, negara kita ini negara yang ada di wilayah tropis. Kalau dokternya tidak terbiasa dengan penyakit-penyakit, resiko lingkungan, dan juga resiko yang dialami oleh kondisi antropologi orang Indonesia, karena di wilayah tropis, maka juga jangan impor dokter dari Eropa atau dari Amerika Utara. Paling tidak yang relevan dari negara-negara yang memiliki karakteristik yang mirip dari aspek demografi, geografi, dan resiko penyakit. Ini catatan penting, Mbak Maria. Baik, Pak Hermawan. Untuk menanggulangi hal itu ya, kalau memang ini kan kita bilang ini adalah hal yang dilematis, tentunya kita juga ingin dokter-dokter kita yang sudah banyak anak-anak negeri ini bisa menguasai atau bisa berkarir dengan baik begitu ya di Indonesia tanpa adanya saingan begitu, kalau dalam tanda kutip ini adalah saingan yang ada dari dokter asing. Tapi Pak Hermawan, kalau memang masalah utama kita adalah masalah distribusi begitu ya, dengan kondisi yang ada saat ini sebenarnya cukup tidak sih kalau kita tuh distribusi dari tenaga kesehatan kita sendiri, atau memang harus mendatangkan bantuan dari asing begitu yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil? Saya pikir untuk melihat distribusi tidak perlu mendatangkan dokter asing ya kalau terkait dengan distribusi. Tapi kalau dikaitkan dengan kompetensi, terutama intervensi terhadap penyakit tidak menular, boleh jadi dibutuhkan. Karena berapa puluh ribu yang harus kita impor dokter asing kalau untuk memenuhi pemerataan di Indonesia. Rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin dengan kondisi kita saat ini. Di sisi lain, kita juga harus memiliki kebijakan produksi. Walaupun ini bukannya wilayah Kemenkes ya, tapi juga ada wilayah Kemendikbud, terutama berkaitan dengan sekolah-sekolah, university, dan kampus-kampus untuk produce, untuk melahirkan dokter dan dokter spesialis. Nah, kebanyakan itu di Jawa. Dan rasanya di luar Jawa
hanya hitungan tangan jari saja ada kampus yang melahirkan dokter spesialis. Untuk FK kedokteran umum itu banyak, tetapi untuk spesialis yang memang kita minus 29.000 itu rasanya susah sekali dan kuotanya juga terbatas. Udah gitu juga proses penyaringannya kadang orang-orang itu aja daerah-daerah kota. Jadi sulit untuk menempatkannya di daerah-daerah pedesaan dan wilayah yang remote di Indonesia. Nah, tantangan ini hanya bisa diselesaikan dengan duduk bareng antara Kemendikbud dengan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat laju pendidikan terutama spesialistik. Ditambah Mbak Maria, sekarang ini ada kebijakan kredensialing kelas rumah sakit antara Kemenkes dan BPJS. Di dalam kredensialing itu sangat rumit dan terlalu detail ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit. Saya ambil contoh rumah sakit kelas B. Rumah sakit kelas B di Indonesia, kapasitas tempat tidurnya antara 200 sampai 300 tempat tidur. Layanan subspesialis harus ada. Tetapi kalau diwajibkan semua subspesialis itu ada, jangankan rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah saja, RSUD apalagi, itu sangat kita sinyalir tidak bisa memenuhi kredensialing ketersediaan dokter subspesialis untuk kelas B. Padahal rumah sakit kelas B ini rumah sakit rujukan sekunder yang menjadi rujukan yang paling bagus di wilayah provinsi paling tidak. Sebelum menjadi kelas A yang komprehensif, top referral. Nah, tantangan antara tempat praktek seperti rumah sakit, kehadiran dokter spesialis, itu harus betul-betul dilihat. Harusnya, kalaupun dihadirkan itu pada level subspesialistik. Jadi kalaupun kita menghadirkan dokter asing itu pada level subspesialistik yang akan mengisi penempatan pada rumah sakit paling tidak kelas B dan itu dengan layanan yang memang tidak dilengkapi secara khusus dari ketersediaan sumber daya dokter yang ada di Indonesia. Kalau tidak, tadi potensi akan terganggunya wilayah praktek, akan terganggunya kompetisi dan iklim pelayanan kesehatan. Nah, itu potensi terjadi kalau kita tidak mampu mendefinisikan dokter yang dibutuhkan, bagaimana kompetensi dan jenis keahlian sekaligus akan di mana penempatannya, Mbak Maria. Ya, jadi penempatan dan juga kompetensi sebenarnya ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bukan hanya mengimpor dokter asing begitu ya? Baik. Betul sekali. Baik, terima kasih pakar IAKMI Hermawan Saputra sudah memberikan informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.